diberikan kepada pasangan calon nomor 5 Muzakir Manaf dan TA Khalid. Waktunya 2 menit 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati para hadirin dan seluruh rakyat Aceh yang kami cintai dimanapun berada. Visi kami, izinkan kami di tengah keterbatasan waktu untuk menyampaikan visi dan misi kami, yang juga cita-cita besar kita bersama, yaitu Aceh yang sejahtera, berdaulat dan bermartabat berdasarkan MOU Helsinki dan Undang-Undang PA dalam bingkai NKRI. InsyaAllah akan kita wujudkan dalam 11 misi yang kami ringkas menjadi 5 prioritas utama kerja pemerintah Aceh ke depan yang kami sebut dengan program 5K. 1. Keimanan berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, kewenangan besar dalam mengelola self-government, kemandirian self-government. Yang ketiga, kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Yang keempat, kapasitas SDM yang mampu mewujudkan kembali kejayaan peradaban dan keabadian perdamaian. Yang kelima, kelola pemerintahan yang bersih dan melayani kepentingan rakyat. Semua cita-cita ini akan dapat terwujud dengan dukungan segenap masyarakat Aceh, baik di kampung maupun yang di kota. Seraya memohon dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala Aceh yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada 24 detik, ingin dilanjutkan mungkin pasangannya. Alhamdulillah, terima kasih para hadirin pemirsa sekalian. Dengan singkat waktu kita telah menyampaikan, tapi alhamdulillah dengan dukungan parlimen yang begitu kuat, kita telah didukung 60% kursi parlimen. InsyaAllah cita-cita visi misi kami akan dapat kami laksanakan dengan baik, InsyaAllah demi bangsa Aceh. Amin. Baik. Terima kasih, dan selanjutnya pasangan nomor urut 5 Muzakir Manaf dan juga TA Khalid. Salah satu prioritas dari program Bapak adalah bidang pendidikan melalui peningkatan kualitas, dan saat ini realnya adalah kualitas pendidikan Aceh masih sangat rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pertanyaannya, apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak tempuh agar kualitas pendidikan di Aceh ini meningkat di masa yang akan datang? Kita mulai sekarang. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat Provinsi Aceh lebih jauh ketinggalan dibandingkan provinsi lain. Maka pemikiran pertama adalah guru-guru harus berkualitas dan juga harus diberikan training yang sebanyak mungkin. Karena dengan training sebanyak mungkin, guru dapat menyampaikan pendidikan, mutu pendidikan kepada pelajar-pelajar yang lebih semaksimal mungkin. Ini yang perlu kita garis bawahi adalah dengan dana yang cukup. Dengan dana yang cukup kita akan memprediksikan, akan memanfaatkan dana itu sebaik-baiknya untuk kita buat pendidikan yang lebih maju, yang terarah ke masa hadapan. Masih ada waktu 35 detik. Kita paham bahwa baik Undang-Undang Negara maupun UPA telah sepakat bahwa dana pendidikan sangat besar. Namun kita lihat fakta selama ini memang ada dana pendidikan yang tidak diperuntukkan pada kualitas guru. Kita paham bahwa kualitas anak didik sangat tergantung bagaimana kualitas guru. Maka ke depan kita telah bersepakat dengan Parnas Partai Pendukung, kita akan optimalisasi anggaran yang berfokus pada kualitas guru sehingga akan melahirkan output yang luar biasa, sehingga menjadi kecerdasan anak Aceh yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, dan selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan adalah pasangan calon nomor urut 5 Muzakir Manaf dan TA Khalid, dan saya mohon juga kepada semua peserta calon untuk mendengarkan karena ini pertanyaannya yang sama, semua akan menjawab pertanyaan yang sama. Pertama tentang narkoba, mungkin bisa dicatat, penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Aceh ini semakin mengkhawatirkan, terus meningkat setiap tahunnya, baik dalam jumlah kasus maupun juga
jumlah pengguna. Pertanyaannya, apa program konkret yang akan Bapak buat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut? Yang kedua, temanya adalah mengenai bencana alam atau penanggulangan bencana. Berbagai kajian menunjukkan bahwa Aceh ini merupakan daerah dengan kerawanan bencana yang tinggi, terutama gempa bumi dan juga banjir yang melanda setiap tahunnya dan yang kurang disentuh di dalam misi atau program kerja dari pasangan calon. Pertanyaannya, apa program yang akan Bapak susun untuk menghadapi kondisi rawan bencana tersebut di Aceh? Waktu 2 menit, kita mulai sekarang. Terima kasih. Yang pertama masalah narkoba. Saya rasa di sini perlu kita waspadai semua dan perlu tanggung jawab kita semua aparat, tidak terkecuali. Karena Aceh adalah letak di geografi kelautan, laut. Jadi di situ semua aparat, semua masyarakat harus kita awasi. Karena datangnya narkoba mestinya dari laut, kebanyakan dari laut, dari pelosok-pelosok, dari kuala-kuala. Oleh sebab itu, ini salah satu untuk kita cegah narkoba atau cegah masuknya narkoba. Kemudian kepada penyimpan, pengedar dan juga pembuat, ini harus diberikan sanksi yang paling berat. Saya sependapat dengan pendapat Presiden kita Bapak Jokowi dengan menindaklanjuti eksekusi sampai mati. Saya cukup setuju. Baik, sisa waktu silakan kalau ingin ditambahkan. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan yang kedua menyangkut dengan bencana gempa. Memang tak bisa dipungkiri, memang Aceh ini rawan gempa. Kita juga tak bisa pungkiri kehendak Allah itu. Tetapi kita sebagai manusia, kita hanya bisa, dan kita pemerintah juga bagaimana ke depan harus memberikan pemahaman dan rasa nyaman kepada masyarakat sehingga rasa mencegah terhadap gempa sehingga mereka lebih siap dengan situasi apapun. Kemudian di samping kita pemerintah juga memperhatikan infrastruktur yang bisa mencegah kematian dari gempa tersebut. Seperti yang terjadi di PD selama ini. 5% menghancurkan hampir rata semua bangunan. Ini ada kesalahan teknis kalau kita bicara segi infrastruktur. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Di samping kita mencegah bagaimana memberikan penguatan mental. Karena hancurnya gempa, jangan hancurnya mental rakyat kita. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah pasangan nomor urut 1, Tarmizi Karim Maksalina Ali, yang akan bertanya ke pasangan nomor urut 5, Muzakir Manaf T.A. Khalid. Waktu untuk bertanya 30 detik, kami mulai dari sekarang. Bapak Muzakir dan T.A. Khalid, kami menyimak dengan bagus tadi pada presentasi visi misi, menyebutkan good governance, clean government. Tolong dielaborasi kepada kita sekalian, bagaimana langkah-langkah konkret good governance dan clean government, dan untuk membangun pemerintah yang berdaya saing dan mandiri, butuh kita adalah menciptakan entrepreneur government. Tolong dielaborasi itu. Terima kasih. Baik, waktunya 1 menit 30 detik. Kita akan mulai dari sekarang. Terima kasih. Kita Pak Tarmizi pernah sama-sama di pemerintahan, kendati pun saya di DPR, Bapak sendiri di Bupati. Kita telah membuktikan bahwa perjalanan kita sama-sama pernah di pemerintah, walaupun saya di DPR, Bapak di Gubernur, di Bupati Aceh Utara. Ternyata kita menyadari bahwa kata-kata demi kesejahteraan, demi clean government, demi dan lain sebagainya, hanya selalu pada teori atau retorika. Kita belum pernah melaksanakan. Sehingga kita selalu mengatakan, kita ingin mensejahterakan masyarakat Aceh. Kita ingin membantu anak yatim. Jujur saja sampai hari ini kita tidak tahu berapa jumlah anak yatim yang konkret. Apalagi kita bertanya yang 15 tahun ke bawah. Inilah yang menjadi harapan, yang menjadi cita-cita kami. Agar bagaimana kami akan membangun pondasi Aceh kembali yang sudah sekian lama ini tidak terperhatikan. Bahwa sehingga ke depan kita tahu, terdata masyarakat Aceh dengan baik, sehingga kita akan membangun sistem informasi database yang konkret dan terintegritas dengan baik, sehingga ke depan kita tidak lagi memfloating anggaran di DPRA dengan sistem floating tidak secara utuh. Arti kata kita langsung floating tidak secara transparan, akibat kita tidak mengetahui data. Tapi apabila kita mengetahui data secara konkret, insya Allah clean government, kemudian self government akan terlaksana dengan baik dengan di Aceh. Saya pikir demikian Pak Tarmizi. Terima kasih. Baik. Penanya pertama akan ada pasangan nomor urut 1 yang akan bertanya ke pasangan nomor urut 5. Untuk Bapak Tarmizi dan Maksalmina, 30 detik kita mulai dari sekarang.
Pak Muzakir dan Pak Tia Khalid. Yang pertama, dalam visi misi saudara tuliskan ada mengupas 11 misi dan program 5K. Namun patut disayangkan tidak ada relevansi sama sekali antara visi dan misi dengan program 5K. Saya merasa khawatir dan kita berharap masyarakat tidak terbohongi lagi dengan visi misi dan program 5K yang saudara tulis. Mohon jawaban saudara. 1,5 menit kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Saya pikir penggabungan 5K ini adalah sebuah kesimpulan dari semua visi misi kami. Kalau dibaca secara sepenggal-sepenggal memang demikian. Tetapi kalau kita melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, dapat dibaca secara menyeluruh, ini semua visi misi kami. Malah ada program kerja kami ini sudah terrangkum dalam 5K ini. Saya pikir ini yang telah kami buat adalah hasil kesimpulan bersama. Kami bersama seluruh Parnas pengusung kami yang alhamdulillah yang kami miliki 60% kursi parlimen, kami telah sepakat untuk membangun Aceh 5 tahun ke depan di atas fondasi 5K ini insya-Allah. Terima kasih. Pak Salmina, jika Anda mau perinciannya, saya akan kasih kepada Anda satu buku, kadang boleh melihat-lihatnya nanti. Masih ada waktu 35 detik. Mau dimanfaatkan waktunya? Sudah. Sudah cukup? Baik. Silakan ditanggapi. Ya, mungkin kami berdua akan menanggapi jawabannya ini. Sebetulnya kami mempelajari sangat bagus ini. Visi misi kami kumpul dengan bagus semua calon ini. Yang kita khawatir adalah tadi, pada 5K itu adalah, seperti misalnya bagaimana self-government. Ini menjadi sangat-sangat rancu dalam self-government. Pada nomor 2 dengan nomor 5 itu menjadi redundant. Jadi ini sebetulnya yang kita masukkan adalah bahwa ketika kita ada visi misi seperti itu, maka dia sangat konsisten. Kalau tidak, membingungkan masyarakat kita. Jadi saya kira hal-hal seperti ini yang menjadi perhatian kita, dan kami mengira bahwa di dalam aspek 5K dan visi misi itu perlu memberikan sebuah kejelasan di dalam action plan-nya secara jelas ini. Ini yang kami kira di dalam walaupun saudara sudah berupaya sedemikian rupa, saya kira kita sangat menghargai, tetapi ini memang kelihatannya perlu ada hal-hal yang sangat mendasar di dalam konsistensi terhadap misi dengan action-action kita di lapangan. Saya kira baik. Kita ke pasangan selanjutnya, nomor urut 5 Muzakir Manaf Tia Khalid, 1 menit dari sekarang. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, rakyat Aceh telah berjuang untuk kesejahteraan dan kemakmuran selama puluhan tahun. Ribuan nyawa telah berkorban dalam perjuangan tersebut. Alhamdulillah, Allah SWT telah menunjukkan jalan terbaik bagi Aceh melalui perdamaian MOU Helsinki, dan kami para pejuang telah rela meninggalkan perjuangan bersenjata demi mendukung perdamaian. Oleh sebabnya, kali kamu dukung pembangunan Aceh 5 tahun di miyup pemimpin Sederaknya Bang Irwandi Yusof dan 5 tahun Lun Pengan Dr. Zaini, na kemajuan tapi mantang jauh dari harapan perjuangan. Jino katruk masa ulun selaku Panglima Londong Gedro untuk cok alih kepimpinan Aceh demi tapua kelai maruah Aceh dan terlanjutkan cita-cita perjuangan rakyat Aceh. Salam Panglima. Baik, terima kasih. Dipersembahkan oleh